Halo, jumpa lagi dengan Cryptoverse Republik. Video kali ini akan membahas tentang tiga kategori pasar modal, yaitu di kripto, di forex maupun di saham. Jadi saya akan mencoba membandingkan lah menurut saya. Jadi apa bedanya antar ketiganya? Jadi jelas berbeda ya kalau ngomong dari forex sudah jelas tentang pasar falas. Pasar seperti singkatannya forex adalah forex exchange, yaitu pertukaran eh, mata uang asing. Kemudian kalau saham yaitu sebuah kepemilikan kepemilikan dari sebuah perusahaan diwakili oleh saham yang dijual. Kemudian ada juga kripto. Kripto adalah sebuah aset digital mirip-mirip seperti emas digital yang diperjualbelikan seperti itu. Ada juga yang model token. Token itu mewakili sebuah project, sebuah perusahaan ataupun sebuah community yang mana itu mirip-mirip seperti saham. Nah, kalau koin itu kan mempunyai blockchain sendiri, ekosistem sendiri, komunitas sendiri, itu disebut koin. Kalau token biasanya mewakili, kalau misalkan saya misalkan saya punya YouTube, kemudian saya mau bikin token, kemudian saya perjualbelikan, mau saya ini masukkan ke blockchain dan saya bisa, jadi itu mewakili YouTube yang saya punya. Dia seperti itu. Dari ketiganya sebetulnya saya paling suka memang sebetulnya kripto. Kenapa? Ya banyak hal ya kelebihan menurut saya. Jadi tapi yang paling utama adalah misalkan contoh ya, kita main di saham gitu ya. Kalau saham itu ada mulai saham eh, dalam negeri, ada saham Amerika gitu ya. Jadi kalau saya di saham dalam negeri di IHSG misalkan ada BCA Sekuritas, ada NH Korindo. Tapi kalau yang luar negeri saya biasanya ada GoTrade Global, ada GoTrade Indonesia untuk eh, saham-saham tech di Amerika ya. Saham bukan tech saja sih ya, saham-saham tetapi terutama saham-saham untuk Amerika. Ini seperti ini ya, mulai Adobe, Advan, Ernab, Alibaba, Amazon, AT&T dan lain-lain, terutama untuk saham-saham Amerika. Kalau NH Korindo adalah saham-saham Indonesia. Di IHSG ada Telkom, ada Astra, Unilever, BRI, Mandiri, BNI dan lain-lain lah tuh ya untuk di itu. Sementara kalau untuk kripto itu bermacam-macam koin dan token yang ada di market juga banyak sekali dia seperti ini. Nah, apa sih ya yang membuat saya suka? Tentu saja misalkan mudahnya memindahkan satu tempat ke tempat lain. Contoh misalkan saya di NH Korindo saya punya aset portfolio adalah Goto seperti ini. Tapi kemudian misalkan kita ada masalah dengan sekuritasnya, contoh ini brokernya gitu ya. Saya tidak bisa memindahkan Gotonya. Paling saya hanya bisa menjualnya, kemudian saya tarik duitnya. Dengan seperti itu. Kita tidak bisa memindahkan dari satu sekuritas ini ke sekuritas lain. Kalau akun kita di sini sudah hilang passwordnya, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak BCA Sekuritas saya udah lupa, udah keblokir, ya harus kontak lagi ke sana. Jadi begitu aksesnya hilang ya kita harus minta password lagi ke sana seperti itu. Nah, sama juga dengan misalkan forex, mulai di Okta, di Valburi, di mana-mana itu ya kita tidak bisa memindahkan. Begitu kita register masuk uang ke sana, ya sudah, kita tidak bisa kemana-mana sampai betul-betul eh, apa yang kita beli di sana baik forex maupun saham, kita beli, kita jual, kita tarik duitnya, kemudian kita tinggalkannya, hanya seperti itu. Tapi kalian akan berbeda jika di kripto. Contoh di sini kripto ada Maxi, ada Indodex, ada Binance, Gate.io, toko kripto, Coinbase dan lain-lain. Kalau kalian beli di sini,
di Binance, beli di sini misalkan. Kalian sudah nggak suka, kita pengen pindahkan, begitu mudahnya kalian pindahkan koin tersebut. Bisa pindahkan dari saya misalkan punya TRX, punya SIBA, kemudian kita pindahkan dari sini ke Indodex bisa, ke Get.io bisa, ke Toko Crypto bisa, Coinbase bisa. Jadi kita tidak perlu menjualnya, hanya cukup pindahkan saja. Bahkan ke wallet juga begitu mudahnya. Wallet pun kalau Trust Wallet sudah masuk seperti ini, saya nggak suka, saya pengen pindahkan ke KuCoin, bisa. Kemudian ke SafePal bisa, tanpa perlu nggak perlu logout, nggak perlu apa, memang itu bisa dipindahkan. Itu perbedaan antara kripto dengan saham ataupun forex, karena ini desentralisasi. Jadi kita bisa masuk ke Trust Wallet untuk menyimpan ke walletnya, tiba-tiba Trust Walletnya bangkrut misalkan, atau hilang, atau entah kenapa dia hilang, kita bisa membukanya lewat KuCoin dan kita tidak akan kehilangan aset kita di sana. Kita bisa ke SafePal, kita bisa Exodus, kita bisa ke ke wallet lain seperti itu. Dan kalaupun kita sudah kemarin kita ada di Indodex, kita pengen jualan yang lebih ramai, kita juga tidak perlu menjualnya dulu. Kita pindahkan ke Binance yang lebih ramai, trading di sana. Kita bosan, kita bisa ke toko kripto, gak ada masalah. Itu paling membedakan untuk kripto seperti itu. Jadi ya kita nggak bosen lah gitu. Itu doang sih sebetulnya. Nah, itu sebenarnya hal utama yang membuat saya itu suka lah sebetulnya dengan kripto ini. Kemudian memang itu desentralisasi. Jadi sama seperti kalau kita punya emas, untuk mendapatkan emas ya kita harus menambang. Kita bisa cari di tanah, kita betul-betul menambang di betul-betul menambang untuk mendapatkan sebutir emas misalkan. Di kripto juga gitu. Kalau kita nggak mau membeli, ya kita bisa menambang dengan POW atau dengan proof of work, itu menggunakan komputer, menggunakan server gitu, untuk jadikan node sebagai untuk validasi. Jadi kita bisa dapatkan reward dari setiap kita validasi setiap transaksi yang ada di blockchain. Nah, atau dengan proof of stake kita bisa menyimpan uangnya di sana, kemudian kita jadikan validasi, kita juga bisa dapat reward. Tetapi kalau kita malas menambang emas, sama juga, kita nggak mungkin menambang emas, juga nggak gampang. Kita harus nyari, harus gali, harus tahu sistemnya, tahu caranya dan lain-lain. Sama juga dalam dunia kripto adalah dibilang emas digital, karena memang kita harus menambang, dan menambangnya juga nggak mudah gitu ya. Kita harus ngerti teknis, kita harus ngerti IT, ngerti segala macam lah seperti itu. Walaupun kita bisa saja sih ya sekedar beli paket on kan jalan ada, tapi tetap saja kita membutuhkan sebuah keahlian di situ. Nah, kalau memang kita tidak mau seperti itu, ya kita bisa beli, sama seperti kita beli di toko emas, kemudian kita bisa bawa pulang. Nah, konsep pembawaan pulang itu sebenarnya kita tidak bawa pulang duitnya, tidak bawa pulang uangnya, tapi kita bawa pulang kuncinya. Kuncinya kita bisa simpan, kita bisa kemudian nanti jual di manapun gitu ya, tidak harus di toko emas tempat kita membeli, kan tidak harus. Berbeda misalkan kita di saham, jadi kita kalau udah memilih satu sekuritas, ya sudah, kita simpan di situ, kita simpan passwordnya, nanti kita harus di situ lagi. Kalau sekuritasnya bangkrut, brokernya bangkrut, ya sudah, hilang duit kita seperti itu. Walaupun katanya sih bisa kita menggunakan saya lupa, pokoknya kita punya bukti kepemilikan, kita bisa laporan ke sana dan kita bisa dapatkan kembali. Memang seperti itu, tapi proses itu ya ribet lah, karena harus, namanya kan sentral, terpusat gitu. Kita harus ke satu tujuan. Sama juga dengan forex, kalau kita sudah milih satu broker, ya harus di situ. Kalau brokernya nakal, kalau apa, ya sudah, hilang gitu ya. Kalau kripto kan tidak. Kripto itu saya beli di exchange A, kemudian saya mau pindahkan ke exchange B, saya mau pindahkan lagi ke exchange C,
tidak ada masalah, bebas, tinggal pindah-pindah aja, tinggal tarik ya. Ya memang kita membayar fee gitu ya. Kemudian kalau kita simpan di wallet juga, kita simpan wallet satu nggak bisa, ya kita bisa wallet kedua, wallet ketiga, bebas sekali. Jadi konsepnya sama seperti kita beli emas, kita beli kemudian kita bawa ke toko lain, kita jual di Amerika, jual di Inggris, di mana ya, asal itu berupa emas batangan, nilainya jelas, bisa seperti itu. Kripto juga seperti itu ya. Jadi kalau kita beli di sini, akun kita di sini, tidak kesana, tidak perlu lagi membuat akun apapun, tinggal install wallet, kita masukkan kodenya, buka, kirim ke exchange, jual, dapatkan duit. Itu udah seperti itu saja. Itu bagusnya kripto sebenarnya menurut saya, itu yang paling penting. Di apa sih namanya ya, banyak kelebihannya menurut saya kalau di dunia kripto, seperti itu sih. Kalau kekurangan ya adalah pasti kekurangan dan kelebihan, karena memang kripto itu belum punya utility seperti halnya uang pada umumnya gitu ya. Ini kan koin digital, belum diakui oleh negara manapun, jadi fundamental dari koin tersebut atau utility-nya buat apa itu sebenarnya memang belum ada satu dua, tetapi ya nggak tersebar kemana-mana. Contoh misalkan saya punya Shiba, bisa nggak buat beli bakso? Kan nggak bisa. Tapi harus dijual dulu. Sama kayak emas juga kan, sebetulnya emas, kita punya emas di rumah, kita bawa ke warung mau bayar ya kan nggak bisa juga. Bukan nggak bisa, bisa, tapi kan nilainya nggak mungkin dipecah-pecah gitu ya. Kalau kripto sih bisa, cuman karena belum bisa ada yang menerima. Jadi begitu ya, perlakuan kripto juga juga demikian seperti itu sebenarnya. Jadi bisa bebas, tapi kalau saham kan tidak bisa, ya sudah di situ ya, disitulah seperti itu. Forex juga seperti itu. Oke, mungkin ini saja, mungkin sekedar perbedaan yang membuat saya suka lah gitu. Kenapa saya menyukai kripto sebenarnya? Mungkin itu pertimbangan paling ini. Jadi kalau saya berpindah-pindah tempat dengan mudah tanpa harus terpaku kepada satu buah exchange seperti itu. Oke, terima kasih, itu saja video pagi ini. Thank you dan bye bye.